Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi studi gerak dan waktu. Sebelum itu, perkenalkan kami yang beranggotakan Anggreni Nur Cahaya Permata dengan NIM 1712 4240 ada Anissa Putri Amelia 1712 424085, Hana Dizamira Morgan dengan NIM 1712 424051, dan saya sendiri Harul Baki Muaram dengan NIM 1712 424043. Boleh next. Baik, kita langsung masuk ke latar belakang teman-teman. Jadi di sini dalam era persaingan di industri global saat ini, setiap perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu sistem produksi yaitu kinerja tenaga kerja. Namun seringkali perusahaan menghadapi kendala berupa ketidaktahuan mengenai metode kerja yang terbaik, waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak menentu, serta adanya gerakan-gerakan tidak produktif yang dilakukan oleh pekerja. Kegiatan kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kegiatan produktif dan kegiatan non-produktif. Kegiatan produktif merupakan aktivitas yang memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa, sedangkan kegiatan non-produktif adalah aktivitas yang membuang waktu dan tenaga tanpa menghasilkan nilai tambah, seperti gerakan yang berlebihan, pencarian alat, menunggu maupun perpindahan yang tidak diperlukan. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka akan menimbulkan keborosan, menurunkan produktivitas tenaga kerja, memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien tersebut, sekaligus memberikan alternatif perbaikan terhadap metode kerja yang digunakan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah studi gerak dan waktu atau motion and time study. Metode ini merupakan bagian dari work study yang berfungsi untuk mengevaluasi metode kerja serta mengukur waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Melalui penerapan studi gerak dan waktu ini, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, memperbaiki metode kerja, serta menetapkan waktu standar sebagai dasar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, pemahaman mengenai studi gerak dan waktu menjadi penting sebagai dasar dalam melakukan analisis dan perbaikan metode kerja. Oleh karena itu, buku panduan ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar, sejarah perkembangan, tujuan manfaat, konsep work study, dan semacamnya. Selain itu, buku panduan ini juga dilengkapi dengan contoh implementasi dan studi kasus, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa maupun praktisi dalam menetapkan ataupun menerapkan studi gerak dan waktu untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas kerja tersebut. Boleh next. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan penyusunan buku panduan itu sendiri. Yang pertama itu memberikan pemahaman mengenai konsep dasar studi gerak dan studi waktu. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan studi gerak dan waktu. Yang ketiga, menjelaskan konsep work study beserta istilah-istilah penting yang digunakan. Yang keempat, memberikan panduan pelaksanaan analisis studi gerak dan studi waktu. Yang kelima, memberikan contoh penerapan studi gerak dan waktu dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, menjadi pedoman bagi mahasiswa maupun praktisi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup pembahasan dari buku ini sendiri. Ya, jadi buku panduan ini membahas materi mengenai studi gerak dan waktu yang disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar hingga penerapannya di dunia kerja. Pembahasan di buku ini meliputi pengertian sejarah dan perkembangan, tujuan dan manfaat, konsep work study, istilah-istilah penting, persiapan pelaksanaan, panduan analisis studi gerak dan studi waktu, langkah-langkah penerapan, contoh implementasi, studi kasus, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan studi gerak dan waktu. Boleh next. Baik, selanjutnya ada pengertian studi gerak dan waktu itu sendiri.
kita masuk ke bab 2 atau bab intinya teman-teman. Jadi studi gerak dan waktu atau motion and time study adalah teknik analisis kerja yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan metode kerja terbaik sekaligus menetapkan waktu standar yang diperlukan oleh seseorang pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan pada tingkat kinerja normal. Metode ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja melalui penyederhanaan metode kerja dan pengukuran waktu penyelesaian pekerjaan secara objektif. Studi gerak dan waktu ini uh, merupakan bagian dari studi kerja work study yang terdiri atas dua klasifikasi utama, yaitu studi gerak dan studi waktu. Studi gerak merupakan metode yang digunakan untuk mencari cara kerja yang paling efisien melalui analisis terhadap gerakan tubuh pekerja selama melakukan suatu pekerjaan. Jadi analisis tersebut bertujuan mengidentifikasi gerakan yang bernilai tambah maupun gerakan yang tidak diperlukan sehingga dapat dihilangkan ataupun disederhanakan. Nah, dengan demikian sehingga metode kerja yang dihasilkan itu menjadi lebih efektif, mengurangi pemrosesan gerakan, menghemat penggunaan tenaga, serta meminimalkan kelelahan dari seorang pekerja. Sementara itu, studi waktu merupakan metode pengukuran kerja yang digunakan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kondisi kerja yang normal sehingga dapat ditetapkan waktu standar sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan. Jadi, perkembangan studi gerak dan waktu tidak terlepas dari lahirnya konsep scientific management atau manajemen ilmiah pada awal abad ke-20. Perkembangan industri yang semakin kompleks pada masa revolusi industri mendorong para ahli untuk mencari metode kerja yang lebih sistematis guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Pada masa tersebut, perusahaan menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya produktivitas, metode kerja yang tidak terstandarisasi, serta kurangnya pengawasan terhadap proses kerja. Kondisi tersebut menjadi latar belakang perkembangannya pendekatan ilmiah dalam pengelolaan pekerjaan. Tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan studi waktu dan tokoh yang berkontribusi besar dalam pengembangan studi waktu adalah Frederick Winslow Taylor. Jadi, Taylor meyakini bahwa setiap pekerjaan memiliki cara terbaik untuk dikerjakan, sehingga diperlukan analisis yang sistematis terhadap setiap aktivitas kerja. Melalui pendekatan scientific management ini, Taylor mengembangkan metode time study dengan melakukan pengamatan terhadap proses kerja menggunakan pengukuran waktu secara sistematis. Jadi ia memecah suatu pekerjaan menjadi beberapa elemen kerja, mengukur waktu yang dibutuhkan pada setiap elemen, kemudian menyusun metode kerja yang paling efisien. Selain itu, Taylor juga memperkenalkan prinsip penting seperti efisiensi kerja, seleksi dan pelatihan kerja, pemberian instruksi kerja yang jelas, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya meningkatkan produktivitas organisasi. Nah, perkembangan studi gerak dan studi gerak dipelopori oleh Frank B. Gilbert bersama Lillian M. Gilbert. Nah, ini tuh berbeda dengan Taylor yang berfokus pada pengukuran waktu. Nah, mereka berdua ini memusatkan perhatian pada analisis gerakan tubuh pekerja selama melakukan pekerjaan. Jadi mereka itu meneliti bagaimana suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan jumlah gerakan yang lebih sedikit tanpa mengurangi kualitas hasil kerja dari seorang pekerja itu. Jadi melalui analisis ini, Gilbert berhasil menunjukkan bahwa penyederhanaan gerakan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi kelelahan pekerja. Jadi penelitian mereka ini kemudian menjadi dasar lahirnya konsep motion study yang hingga saat ini masih digunakan dalam analisis metode kerja dan ergonomi. Nah, pada awal perkembangannya, time study and motion study merupakan dua pendekatan yang berdiri sendiri. Time study digunakan untuk
menentukan waktu standar suatu pekerjaan, sedangkan motion study digunakan untuk memperbaiki metode kerja melalui pengurangan gerakan yang tidak efektif. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri, kedua pendekatan tersebut dipadukan menjadi motion and time study karena keduanya saling melengkapi. Nah, perbaikan metode kerja melalui studi gerak akan menghasilkan proses yang lebih efisien. Sedangkan studi waktu digunakan untuk menetapkan waktu standar berdasarkan metode kerja yang telah diperbaiki. Nah, kombinasi kedua metode ini kemudian menjadi bagian dari work study dan berkembang menjadi salah satu teknik utama dalam analisis serta perancangan sistem kerja. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya itu ada tujuan dan juga manfaat. Studi gerak dan waktu itu merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis cara kerja serta waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tujuan utama dari metode ini tuh adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, menentukan metode kerja terbaik, menetapkan waktu standar kerja, mengurangi kelelahan pekerja, serta meningkatnya produktivitas. Nah, selain itu, studi gerak dan juga waktu ini juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama itu ada bagi organisasi, jadi metode ini tuh dapat membantu meningkatkan produktivitas dan juga mendukung penyusunan SOP. Lalu bagi pekerja, metode ini tuh dapat menciptakan cara kerja yang lebih nyaman dan juga efisien. Sedangkan bagi kualitas hasil kerjanya, studi gerak dan juga studi waktu ini tuh dapat membantu mengurangi kesalahan serta meningkatkan konsistensi hasil pekerjaan. Boleh tolong di next? Dan selanjutnya di sini ada konsep work study. Konsep work study ini merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis metode kerja dan mengukur waktu kerja guna meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Work study sendiri itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu motion study dan juga time study. Nah, motion study ini tuh berfokus pada analisis gerakan kerja untuk menghilangkan gerakan yang tidak diperlukan. Sedangkan time study sendiri itu tuh berfokus pada pengukuran waktu kerja untuk menentukan waktu standarnya gitu. Nah, dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, organisasi itu dapat memperoleh metode kerja yang lebih efektif sekaligus waktu kerja yang optimal gitu. Jadi di sini bisa dilihat di sebelah kanan itu ada tujuannya dari konsep work study, yaitu untuk menyederhanakan proses kerja, mengurangi aktivitas tidak produktif, dan juga meningkatkan kualitas hasil kerja kayak gitu. Jadi lebih efektif. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya di sini ada persiapan melakukan studi gerak dan waktu. Jadi yang pertama itu ada menentukan objek yang diamati, menentukan pekerjaan atau aktivitas yang akan dianalisis berdasarkan tingkat kepentingan dan juga potensi ketidakefisienannya. Yang kedua itu ada menentukan tujuan pengamatan, menetapkan tujuan studi seperti meningkatkan produktivitas, memperbaiki metode kerja, atau menentukan waktu standar. Yang ketiga itu memahami proses kerja, seperti kayak mempelajari alur kerja yang sedang berjalan agar pengamatan itu dapat dilakukan secara menyeluruh dan juga tepat sasaran. Lalu yang kelima ini ada memilih operator yang diamati, menentukan pekerjaan yang dianggap mewakili kondisi kerja normal untuk memperoleh data yang lebih akurat. Lalu yang keenam itu ada menyiapkan instrumen pengamatan. Jadi seperti menyiapkan alat pendukung seperti stopwatch, lembar observasi, kamera, atau formulir pencatatan data. Yang ketujuh itu ada melakukan observasi awal. Maaf, yang keenam itu ada melakukan observasi awal, yaitu mengamati kondisi lapangan untuk memahami aktivitas kerja dan mengidentifikasi potensi hambatan selama pengamatan. Yang ketujuh itu ada mengumpulkan data, melakukan pencatatan waktu, gerakan kerja, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk analisis. Lalu yang terakhir, yang kedelapan itu ada menyiapkan analisis dan juga evaluasi data, seperti mengolah data hasil pengamatan untuk menentukan peluang perbaikan metode kerja dan juga menentukan waktu standar. Boleh tolong di next. Selanjutnya di sini ada analisis studi gerak. Ya, kita udah mulai masuk ke bab 3 yaitu pembahasannya. Nah, studi gerak sendiri itu adalah
Motion study gerak atau motion study adalah metode untuk menganalisis gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan guna memperoleh metode kerja yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, prinsip-prinsip study gerak sendiri itu ada menghilangkan gerakan yang tidak bernilai tambah, menyederhanakan gerakan kerja, mengoptimalkan penggunaan tenaga dan waktu, mengatur tata letak kerja secara efektif, meningkatkan kenyamanan dan juga keselamatan kerja. Lalu ada di teknik. Jadi teknik pertama itu adalah Terblick, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi gerakan-gerakan dasar dalam suatu pekerjaan. Lalu yang kedua itu adalah motion study, yang berfungsi untuk mengamati dan juga menganalisis gerakan kerja guna menemukan metode kerja yang terbaik. Selanjutnya itu ada flow process chart yang digunakan untuk menggambarkan alur proses kerja secara menyeluruh, serta yang terakhir itu ada operation process chart yang digunakan untuk menunjukkan urutan operasi dan juga inspeksi dalam suatu proses kerja. Nah, teknik-teknik ini tuh membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pemborosan dan juga menemukan peluang perbaikan proses kerja. Lalu selanjutnya di sini ada metode dari study gerak. Selain dari teknik analisis tadi, study gerak tuh juga memiliki beberapa metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam perbaikan kerja. Metode yang pertama itu adalah metode Gilbert yang dikembangkan oleh Frank dan juga Lillian Gilbert. Nah, metode ini tuh berfokus pada analisis gerakan kerja dan menjadi dasar pengembangan konsep Terblick untuk meningkatkan efisiensi kerja. Lalu selanjutnya itu ada metode kedua, yaitu metode Jepang, yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, serta pengurangan pemborosan dalam proses kerja. Nah, melalui pendekatan ini, perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kerja secara berkelanjutan. Jadi dengan penerapan dari berbagai prinsip, teknik, dan juga metode studi gerak, organisasi itu dapat menciptakan sistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Mulai di next. Baik, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu ada analisis studi waktu. Studi waktu merupakan teknik pengukuran untuk menentukan waktu baku atau standar time pada pekerja terlatih dalam kondisi yang normal. Jadi teknik itu untuk mengukur berapa lama waktu yang seharusnya dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, analisis studi waktu ini itu juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menentukan target produksi, menghitung berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, menentukan sistem upah, sampai mengevaluasi produktivitas pada karyawannya. Nah, di analisis studi waktu ini ada prinsip-prinsip dan juga teknik pengukurannya. Prinsip-prinsip studi waktu yaitu ada 4. Yang pertama, metode kerja harus distandarkan dulu sebelum diukur. Jadi, metode kerjanya harus dibakukan dahulu. Kalau kita mengukur waktu dari metode kerja yang belum standar, hasilnya menjadi tidak valid. Karena setiap kali diukur bisa berbeda-beda. Nah, lalu yang kedua itu ada subjek harus pekerja representatif. Jadi subjek dari analisis ini yaitu pekerja yang dipilihnya itu levelnya rata-rata. Jadi bukan pekerja yang paling jago atau pekerja yang paling lambat. Karena hasilnya nanti mau digeneralisasi ke seluruh tim bagi yang bekerja di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada variasi data harus dalam rentang yang wajar. Kalau datanya jauh berbeda dari yang lainnya, istilahnya yaitu outlier. Itu harus dicek dulu penyebabnya apa, jadi jangan langsung dihafal. Lalu yang terakhir ada faktor manusiawi yang dikoreksi performance rating dan juga evaluasi. Nah, karena manusia itu punya faktor kelelahan, aktivitas pribadi, dan lain sebagainya, makanya waktu yang diukur itu perlu dikoreksi dengan performance rating dan juga ditambahkan dengan allowance atau kelonggaran supaya hasilnya itu lebih realistis dan tidak memberatkan pekerjaannya. Lalu yang selanjutnya itu ada teknik pengukuran waktu. Jadi di teknik pengukuran waktu itu ada dua jenis. Yang pertama pengukuran secara langsung dan juga pengukuran secara tidak langsung. Di pengukuran langsung itu juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama
points tadi. Nah, 40 points lagi itu dicatat di setiap elemen juga plus rating indikator operator. Jadi kita langsung mengamati dan mencatat setiap elemen juga pakai evaluasi sambil menilai kecepatan kerja operator. Lalu yang kedua ada work sampling. Work sampling ini itu pengamatan acak untuk menilai proporsi produktif atau tidak produktifnya suatu pekerjaan. Jadi bedanya kita tidak mengamati secara terus-menerus, tapi sesekali lagi secara acak. Lalu dari situ kita bisa menyimpulkan berapa persen waktu operator itu produktif atau tidak. Nah, kalau teknik pengukuran work sampling ini itu cocok dipakai kalau pekerjaannya siklusnya itu panjang atau melibatkan banyak orang. Nah, lalu yang kedua ada teknik pengukuran secara tidak langsung. Teknik ini memakai data waktu baku yang sudah ada, cocok untuk pekerjaan yang belum berjalan. Jadi, teknik ini dipakai kalau pekerjaan itu belum ada atau masih dalam tahap rencana. Jadi kita pakai data waktu baku yang sudah ada sebelumnya tanpa harus turun langsung ke lapangan kerjanya. Oke, lalu selanjutnya itu ada penentuan waktu standar. Di penentuan waktu standar ini itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu uji keseragaman data, hitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Jadi di tahap pertama ini kita cek dulu apakah semua data pengamatan itu sudah konsisten atau belum, dan tidak ada yang menyimpang jauh. Caranya dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi, lalu dibuat batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya. Kalau semua data yang ada di dalam batas itu, berarti datanya itu sudah standar. Nah, lalu yang tahap kedua ada uji kecocokan data, yaitu ini bisa lebih memberikan semuanya data yang cukup. Jadi yang kedua itu kita pastikan dulu jumlah pengamatan yang kita lakukan itu sudah cukup secara statistik. Kalau jumlah pengamatan yang dibutuhkan secara teori itu cukup lebih kecil dari jumlah yang sudah kita lakukan, berarti data itu cukup. Lalu tahap ketiga itu ada penilaian performance. Metodenya itu ada metode Westinghouse, skill, effort, conversion, dan juga konsistensi. Jadi di tahap 3 ini kita itu menilai apakah pekerja yang diamati bekerja dengan kecepatan yang normal, lebih cepat atau lebih lambat. Salah satu cara menilainya itu pakai sistem Westinghouse yang menilai keempat aspek tersebut, yaitu skill, keterampilan, effort, usaha, kondisi, dan juga konsistensi pekerjaan tersebut. Lalu di tahap yang keempat itu ada hitung waktu normal. Jadi di hitung waktu normal ini ada WN sama dengan waktu pengamatan XPR itu adalah menghitung waktu yang tadi. Jadi kita tinggal kalikan waktu pengamatan dengan rating yang sudah kita tentukan di tahap yang sebelumnya. Lalu yang kelima ada tambah allowance kebutuhan pribadi, PCC atau hambatan. Jadi allowance atau pelanggaran ini karena pekerja itu tidak mungkin bekerja terus-terusan ini, kita tambahkan waktu untuk kebutuhan pribadi, istirahat karena lelah, dan hambatan-hambatan lain yang wajar terjadi karena lalu tahap yang keenam itu ada hitung waktu standar. WS adalah WN dikali 10 dikali 100%. 100% dikurang persenan allowance. Jadi waktu normal sudah kita hitung, kita tambahkan allowance sehingga jadi waktu standar inilah yang jadi action di perusahaan. Lalu yang tahap terakhir itu waktu standarnya dengan waktu banding waktu standar. Jadi kita bisa hitung berapa unit yang seharusnya bisa dihasilkan dalam satu satuan atau satu. Kita lanjut, guys. Lalu selanjutnya itu ada langkah penerapan studi gerak dan waktu. Kalau tadi itu lebih fokus ke waktu, sekarang lebih fokus ke langkah penerapan secara keseluruhan, mulai dari tahap awal sampai akhir. Yang tahap pertama itu ada identifikasi masalah, menentukan pekerjaan atau spesifikasi kerja yang perlu dilakukan. Lalu yang kedua ada aplikasi awal, yaitu menstandarkan metode kerja sebelum standarisasi. Lalu yang ketiga bagi pekerjaan ke dalam elemen-elemen kerja yang kecil.
supaya kalau ada bagian tidak efisien bisa langsung ketahuan dan dilakukan yang mana. Lalu yang tempat kumpulkan berapa waktu itu kurang lebih 30 pengamatan awal 2 Lalu selanjutnya ada uji keseragaman dan keseimbangan mata. Lalu selanjutnya nilai performance rating ditambah dengan identifikasi gerakan tidak efisien. Lalu selanjutnya tambah allowance plus allowance sama dengan menambahkan waktu. Lalu yang terakhir yaitu analisis hasil. Jadi menerapkan perbaikan performa lalu diuji ulang. Nah, di sini juga ada contoh implementasi di sini ada 3 contoh. Pertama, kata XYZ, kedua kata ABC, dan yang ketiga kata Pos Indonesia. Yang pertama yaitu kata XYZ itu adalah sektor manufaktur atau BUMN. Yang masalah yang ada itu produksinya tidak maksimal dan hasilnya itu produktivitasnya naik 121, 350 menjadi 134 100. Lalu di PTABC itu sektornya manufaktur bagian tekstil dan masalahnya itu adalah waktu standarnya tidak pasti dan hasilnya itu waktu standarnya turun dari 42,56 menjadi 40,79 detik per detik. Lalu di PT Pos Indonesia yang terakhir sektor logistik bagian SPT Jakarta, masalahnya itu penumpukan kantong di rumah yang hasilnya itu adalah waktu-waktu 133,63 menit menjadi outbound harus mulai pukul 9.46 WIB. Oke, Mas? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah membahas konsep dan langkah penerapan studi gerak dan waktu, sekarang kita akan melihat bagaimana metode tersebut diterapkan secara nyata melalui 2 studi kasus dari perusahaan yang memiliki permasalahan yang berbeda. Studi kasus yang pertama ini diambil dari PT ABC yang bergerak di bidang manufaktur. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah proses packing yang belum efisien karena belum memiliki waktu standar, tata letak area kerja kurang optimal, serta masih terdapat gerakan kerja yang tidak memberikan nilai tambah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan menerapkan motion study dan time study guna memperbaiki metode kerja sekaligus menetapkan waktu standar. Hasilnya, waktu standar berhasil diturunkan dari 42,56 detik menjadi 40,79 detik, dan produktivitas meningkat sebesar 3,5%. Nah, untuk studi kasus yang kedua ini berasal dari PT XYZ yang memproduksi botol kaca. Berbeda dengan PT ABC sebelumnya, masalah utama perusahaan ini adalah belum adanya waktu standar sehingga target produksi sulit dicapai secara konsisten. Nah, jadi oleh karena itu, perusahaan menerapkan metode stopwatch time study. Melalui pengukuran tersebut diperoleh waktu standar, output standar, serta kebutuhan jumlah operator yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan produksi. Boleh di next. Nah, dari kedua studi kasus tadi itu, kita dapat melihat bahwa keberhasilan penerapan studi gerak dan waktu ini tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana proses penerapannya dilakukan. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tahap persiapan. Nah, pada tahap ini tuh perlu ditentukan tujuan pengukuran objek yang akan diamati, serta dipastikan bahwa kondisi kerja yang diamati benar-benar mewakili kondisi normal, sehingga data yang diperoleh ini dapat dipercaya. Nah, selanjutnya pada tahap pelaksanaan, pengamatan harus dilakukan secara objektif dan seluruh data dicatat secara konsisten tanpa mempengaruhi cara kerja operator selama proses pengamatan berlangsung. Setelah proses pengamatan selesai, dilakukan tahap evaluasi dengan mengolah hasil pengukuran menjadi waktu standar. Kemudian meninjau kembali hasilnya secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi kerja yang sebenarnya. Selain itu, ada beberapa kesalahan yang perlu dihindari, seperti melakukan pengamatan pada kondisi yang tidak normal, menggunakan jumlah data yang terlalu sedikit, atau mengabaikan allowance dalam perhitungan waktu standar. Terakhir, keberhasilan penerapan studi gerak dan waktu ini juga dipengaruhi oleh keterlibatan pekerja, pengguna data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta komitmen organisasi
untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Boleh di next. Sebagai penutup, sini dapat disimpulkan bahwa studi gerak dan waktu ini merupakan pendekatan yang membantu organisasi meningkatkan efisiensi kerja melalui penyempurnaan metode kerja dan penetapan waktu standar secara objektif. Penerapan metode ini tidak hanya mampu mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan dasar yang lebih akurat dalam pengembalian keputusan. Nah, oleh karena itu, apabila diterapkan secara sistematis dan didukung oleh evaluasi yang berkelanjutan, studi gerak dan waktu ini dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Boleh di next. Terakhir ini ada manfaat dari buku panduan manual. Jadi melalui manual book ini, kami berharap pembaca ini tidak hanya memahami teori mengenai studi gerak dan waktu, tetapi juga mengetahui bagaimana metode tersebut dapat diterapkan dalam dunia kerja. Materi yang disusun melalui dari konsep dasar, langkah penerapan, contoh implementasi, hingga studi kasus diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami setiap tahapan secara lebih sistematis. Dengan adanya buku panduan ini, kami berharap pembaca memiliki referensi yang dapat digunakan ketika ingin menerapkan studi gerak dan waktu di lingkungan kerja. Jadi buku panduan ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, serta kualitas proses kerja. Boleh di next. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dan buku panduan yang kami susun dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam memahami dan menerapkan studi gerak dan waktu secara sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.